Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bandar Kidul 3 dan teman-teman rekan guru, puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul bersama. Hari ini kita berkumpul bersama dalam acara sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Kediri, Bu Winarsi. Silakan. Maaf, yang pertama sambutan Kepala Sekolah SDN Bandar Kidul 3 kepada Bu Titin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ungkapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kita dipertemukan di ruangan mahasiswa ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sosialisasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Kediri, yaitu Ibu Winarsi. Kita kali ini kita ikuti bersama-sama, insya Allah nanti bila sosialisasi ini nanti sudah dilaksanakan, semoga ilmunya nanti bisa ditularkan di kelas lain. Kita akan mengunjungi guru kelas 6 bagaimana aksi nyata yang diterapkan di kelasnya. Marilah kita bersama-sama bagaimana aksi nyata yang akan disosialisasikan oleh Bu Winarsi sebagai guru penggerak. Kemudian kita resap bersama-sama dan ditularkan kita buat kesepakatan bersama-sama agar di sekolah kita menjadi nyaman, tentram dan menyenangkan. Jadi insya Allah aksi nyatanya adalah tentang keyakinan kelas. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini nanti ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Pada Bu Win saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bu Winarsi. Untuk Bu Winarsi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Bandar Kidul 3, pada yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf SDN Bandar Kidul 3. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan apa yang saya peroleh ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Hari ini saya akan mensosialisasikan modul 1.4 yang telah saya selesaikan. Sebagai aksi nyata saya, hari ini saya akan membagikan tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan apa yang saya peroleh, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kesediaan Bapak Ibu Guru SDN Bandar Kidul 3 untuk berada di tempat ini untuk bersama-sama saya belajar demi kebaikan anak didik kita dan demi kebaikan sekolah kita. Saya berharap setelah kegiatan sosialisasi pada siang hari ini, kita bersama-sama memperoleh atau mengambil hal baik yang bisa kita terapkan selama kita melaksanakan tugas di SD kita tercinta ini. Ini nanti akan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Untuk itu, sebagai ice breaking, saya mohon Bapak Ibu Guru untuk berdiri sejenak.
silahkan tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga. Boleh suami atau istrinya, boleh anaknya, boleh orang tuanya, atau hal-hal yang sangat penting bagi Anda. Silahkan dituliskan. Sesuatu, silahkan. Tidak harus benda. Tidak harus benda. Terserah sesuatu, tidak harus benda. Kalau sudah, silahkan diletakkan di satu tangan, kemudian digenggam erat. Bayangkan ada seseorang ya, yang ingin meminta atau merayu atau menyuap atau membujuk atau mengancam sesuatu yang ada di kepala panjenengan semua. Bayangkan kalau hal itu misalkan akan merugikan panjenengan atau akan berdampak apa buat panjenengan. Silakan. Sudah? Sudah? Yang akan Bapak Ibu lakukan ketika ada orang yang berusaha mempengaruhi agar memberikan atau agar membuka tangan Bapak Ibu, otomatis kalau dibuka bisa lepas. Kira-kira bagaimana? Bersedia membuka atau tidak? Tidak bersedia membuka. Nah, karena ini sangat penting, jadi harus kita jaga. Ketika Bapak Ibu mau membuka atau menutup, siapa sesungguhnya yang memegang kontrol untuk mau membuka atau menutup genggaman tangan Bapak Ibu? Siapa? Kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi, kalau kita ingin mengubah seseorang, itu kita harus melihat dari berbagai sudut pandang yang kita sebenarnya tidak bisa mempengaruhi orang lain, karena kita sendiri kalau kita memiliki sesuatu kita tidak ingin itu dipengaruhi oleh orang lain. Seperti kepada anak didik kita tidak bisa menuntut anak untuk melakukan sesuatu langsung. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu tidak bisa, karena kontrol seseorang berada pada diri seseorang itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma teori kontrol atau yang kita sebut sebagai ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita menyuruh anak jangan melakukan itu, pasti akan diulangi lagi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kalau kita bilang sampai yang salah, hanya mengatakan si anak salah tanpa kita mencari tahu penyebabnya, tanpa kita mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi, itu akan membuat anak merasa bersalah saja. Terkadang ada dendam. Seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contoh, pemberian reward. Ketika kita memberikan reward ke anak-anak, nanti siapa yang bisa maju ke depan akan beri permen. Misalkan, ketika kita beri permen, anak-anak akan maju. Saya bu. Acuan anak-anak maju itu pasti ingin mendapatkan permen, bukan maju untuk bisa menjawab, tetapi acuannya adalah permen. Apa yang terjadi ketika yang mengajar bukan saya, orang lain, pasti yang tidak membawa ribet, pasti anak-anak akan malas. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa sebenarnya tidak memiliki hak untuk memaksa, karena seseorang sudah lahir dengan segala kodratnya. Seseorang punya hak asasinya masing-masing, sehingga sebagai seorang dewasa pun
kita tidak memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, kalau kita membahas tentang teori kontrol, sebenarnya yang kita lakukan tadi yang pertama, ketika kita mencoba mengajak anak-anak, meminta anak-anak melakukan sesuatu, itu kita menggunakan stimulus respon. Ya, kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, kita memandangnya sama. Kemudian kalau teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda. Masing-masing orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Acuan, ada yang ingin kesenangan, ada yang ingin kepuasan dan sebagainya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, baik tentang dirinya sendiri maupun tentang dunianya. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Padahal kita tidak bisa melakukan hal itu. Karena setiap orang di teori kontrol itu setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Dan kita di teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti yang tadi kita lakukan. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Misalkan ada dua anak yang bertekad, satu menang, satu kalah. Tetapi pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Di mana anak yang bersalah bisa memperbaiki dirinya, dan anak yang dijahili tadi merasa dia tidak salah atau tidak kalah. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengubahnya dari stimulus respon menjadi teori kontrol? Seperti Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Control Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Pada awal saya mengikuti program guru penggerak, saya sudah menyampaikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ada 3 filosofi yang saya ambil di sini. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Kita hanya bisa menuntun anak-anak agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bahwa anak sudah lahir membawa karakteristiknya. Ketika anak berada di lingkungan rumah, lingkunganlah yang berpengaruh kepada karakternya. Kemudian kodrat zaman, bagaimana kita mendidik anak-anak sesuai zamannya. Kita tidak bisa mendidik anak-anak dengan cara zaman dahulu, ya. Sekarang teknologi semakin canggih, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak sesuai dengan zaman sekarang ini. Selanjutnya, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan berpusat kepada murid. Selanjutnya, guru ibarat petani. Apa yang benih kita yang anak itu ibaratkan benih, ya. Benih jagung, kita menanam jagung pasti tumbuh jagung. Tidak mungkin akan berubah menjadi padi. Begitu sebaliknya. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, ya, mengapa kita memerlukan adanya budaya positif? Karena dalam budaya positif itu akan tertanam pada diri anak. Bagaimana agar anak-anak bisa berbuat ke arah yang lebih baik, melaksanakan apapun sesuai dengan apa
positif ini ada beberapa. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan manusia. 5, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, makna disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, kalau mungkin kita tahu kok berbeda seperti itu. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Sokrates dan Plato. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu ya. Biasanya anak-anak harus disiplin. Kita menggaris bawahinya disiplin itu patuh. Seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Hanya karena ingin disiplin, hanya karena ingin mematuhi aturan tertentu. Betul. Padahal pada dasarnya disiplin itu artinya adalah belajar. Apa kita melaksanakan tujuan positif? Yaitu menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita mempunyai motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang ada pada dalam dirinya yang akan berdampak panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman. Jadi ketika anak-anak seperti saya contohkan, ketika mau maju ke depan untuk menjawab, dia sudah tidak terpengaruh hanya karena ada permen. Seperti itu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal ini nanti insya Allah akan saya share untuk lebih lengkapnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan menggaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi si intriknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Karena kita sudah mengetahui tentang profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Sebenarnya untuk nilai-nilai kebajikan secara universal itu banyak sekali. Gotong royong, mandiri, kemudian kerukunan, dan sebagainya. Nanti akan saya share untuk yang lebih lengkap lagi. Tadi kita berbicara tentang motivasi. Nah, ada beberapa motivasi eksternal, ya, dan internal dari dalam diri. Kalau tadi saya memberikan contoh memberikan permen, berarti itu motivasi eksternal. Untuk menghindari tujuan, kalau motivasi eksternal ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Saya datang pagi agar saya tidak dihukum. Itu berarti motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan orang lain atau dari institusi. Saya datang pagi agar diberi penghargaan oleh kepala sekolah. Berarti itu motivasi eksternal.
Berbeda dengan motivasi eksternal, kalau motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, saya datang pagi karena saya ingin mengawasi murid-murid saya. Itu adalah motivasi internal. Berbeda ya dengan motivasi eksternal. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan penghargaan. Ini ada poin-poin yang telah saya pelajari ya, tentang pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu seperti apa yang kita inginkan dalam jangka pendek. Kemudian, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya ingin menyenangkan gurunya. Saya maju ke depan biar Bu Lin senang. Saya menjawab biar Bu Mangli senang. Itu. Kemudian dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Mungkin yang kita lakukan selama ini saya ingin memberikan reward kepada anak-anak. Tetapi sebenarnya sejatinya pembelajaran itu sendiri sudah merupakan penghargaan. Kalau kita memberikan reward, anak motivasinya hanya untuk mendapatkan sesuatu tanpa muncul dalam dirinya untuk memperoleh hal-hal baik yang seharusnya ada pada dirinya. Penghargaan tidak efektif. Kedua, penghargaan merusak hubungan. Contoh, satu anak mendapatkan penghargaan, anak yang lain tidak, bisa menimbulkan iri. Akhirnya bisa menimbulkan kalau anak-anak mungkin akan bertengkar satu sama yang lain. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Karena anak yang memperoleh sesuatu yang pintar terus mendapatkan permen, kalau saya contohkan lagi. Saya mendapatkan permen, bisa menjawab lagi permen lagi. Lama-kelamaan kalau merasa sudah banyak permennya, anak-anak akan puas dan tidak akan melakukan apa yang diinginkan guru lagi. Sudah disokan permenku. Itu dia tidak akan berusaha lagi untuk menjawab. Itu berarti menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Hanya ingin cepat bisa jawab sudah. Hanya ingin cepat bisa tampil ke depan sudah. Tanpa anak-anak memikirkan bagaimana anak-anak bisa berkreasi lebih daripada itu. Yang kedua, penghargaan bersifat menghukum. Seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan dianggap seperti hukuman yang diberikan secara tidak langsung. Coba kita berpikir bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman atau konsekuensi? Apa kembali? Yang pertama, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana guru PJOK? Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat bersama-sama. Nah. Konsekuensi karena apa? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena apa yang diminta anak-anak lakukan itu berkaitan dengan pelajaran apa yang dia pelajari dan tidak
Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi seperti PJOK tadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Seperti tadi, meminta murid mengenakan sepatu hitam seharian di sekolah. Hanya tidak nyaman ketika saat itu saja. Konsekuensi dari karena tidak memakai sepatu hitam. Berbeda dengan hukuman yang mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini dapat membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk pada hukuman, kalau pada konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau anak-anak berkeliling mengelilingi lapangan 10 kali pasti dilihat anak-anak yang lain. Berarti anak-anak pasti akan merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau pada konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman diartikan untuk sementara waktu saja. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Seperti contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin apa jawabannya Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Jawabannya kira-kira kalau mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dan biasanya wajib ditaati. Tapi kalau keyakinan itu biasanya sesuai keinginan anak. Misalkan saya akan mengerjakan tepat waktu, jadi kan dia sudah punya keyakinan. Itu kan kesepakatan sama itu. Iya, oke. Terus ada yang lain, Bu Lia, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tujuannya Bu Lia memakai helm ketika mengendarai kendaraan roda 2 maksudnya. Melindungi kepala agar tidak cedera. Ada yang mengatakan bahwa memakai helm ketika memakai roda 2 adalah untuk mematuhi peraturan biar tidak ditangkap polisi, biar tidak kena tilang. Itu berarti motivasinya eksternal. Tetapi kalau tujuannya kita mengendarai sepeda roda 2 menggunakan helm untuk agar kita tidak cedera kepalanya ketika jatuh, berarti motivasinya motivasi dari dalam diri. Nilai kebajikan apa yang ingin dimunculkan? Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak agar terhindar dari, berarti nilai kebajikannya kesehatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan dari datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau motivasi eksternalnya mungkin agar tidak malu ketika datang terlambat, berarti eksternal. Tetapi kalau motivasinya internal dari dalam diri mengikuti pelatihan agar tidak ketinggalan mendapatkan materi. Selanjutnya, nah, dari dua model yang berwarna hijau dan berwarna putih, mana yang termasuk keyakinan kelas? Ada yang peraturan, ada yang keyakinan kelas. Mungkin Bu Ratna atau Bu Titin mungkin. Saling menyayangi. Kalau keyakinan kelas ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi, ada nilai kebajikan yang ingin dicapai. Yang mana Bu Mauli?
Betul sekali. Kenapa yang kanan ini merupakan keyakinan kelas? Karena di sini ditandai ada nilai-nilai kebajikan yang dicantumkan di situ. Yang nilai kebajikan apa? Yang A, saling menyayangi. Yang B, semangat. Yang C, peduli. Mungkin sekarang kita sudah bisa bedakan ya, kenapa nggak peraturan kelas saja, kenapa keyakinan kelas? Karena di keyakinan kelas ada nilai-nilai yang harus tinggi anak-anak. Untuk keyakinan kelas saya sudah aksi nyata ya. Nanti bisa kita lihat bersama-sama. Selanjutnya ini. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas, nilai yang dituju berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang dituju, nilai kebajikan yang dituju, menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju demi kesehatan. Bergantian menunggu giliran, nilai yang dituju menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker seperti keselamatan, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai yang dituju keselamatan dan keamanan. Setelah kita mempelajari tentang keyakinan kelas, kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan hidup ini berkaitan dengan sifat fisiologis manusia, yaitu berkaitan dengan kesehatan, rumah dan makanan. Tidak kita pungkiri, kita bekerja agar bertahan hidup kita untuk memperoleh bisa menghidupi keluarga. Makan, minum, sandang, pangan, papan seperti itu. Selanjutnya kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Ini berkaitan dengan koneksi sosial dan hubungan dengan orang lain, baik teman, keluarga, pasangan hidup, ya, bahkan binatang kesayangan kita. Kalau kita memiliki binatang kesayangan hidup, kita pasti menginginkan rasa diterima di lingkungan kita berada. Selanjutnya penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kompetensi yang kita miliki. Menjadi terampil, menjadi diakui kalau kita bisa, ini merupakan kebutuhan penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Ini berkaitan dengan kebutuhan kemandirian dan memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terkadang kita ingin mengendalikan tingkah laku anak didik kita, ya, itu berarti berkaitan dengan kebutuhan akan pilihan, yaitu kebebasan. Yang selanjutnya kesenangan, kebutuhan seseorang untuk merasa senang. Ya, ini bermain, tertawa. Kita tidak bisa memilih bahwa kita hidup ingin memperoleh kesenangan. Shopping, betul, Bajul, shopping, ya, itu kebutuhan kesenangan. Kadang kita shopping hanya untuk kesenangan kita, tanpa kita sudah beli ini, padahal kita tidak butuh. Baju sudah beli yang warna hitam, beli lagi warna putih dan sebagainya. Padahal kita sudah tidak butuh, hanya untuk kesenangan. Ya, selanjutnya sebagai guru, ya, karena seseorang memiliki kebutuhan seperti itu tadi, seseorang guru harus memiliki 5 posisi kontrol, ya. Ada apa saja, Bu Mali? Yang berwarna kuning, penghukum, ya, pembuat, orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin coba kita refleksi diri kita sendiri. Selama ini pernah nggak kita menghukum anak-anak? Pernah nggak kita menghukum anak-anak? Bu Diana? Pernah. Misalnya Bu Diana? Misal, Ya. anak itu terlambat, dia tidak sempat untuk membaca Pancasila bersama temannya. Iya. Nah, akhirnya dia sendiri membaca Pancasila di depan. membaca Pancasila di depan. Oke, mungkin yang lain ada yang pernah menghukum lagi? Bu Mauli? Mungkin pernah meminta anak menuliskan?
sesuatu saya tidak akan mengulangi lagi? Ya, pernah. Karena saya pernah melihat di kelas 5 pernah anak-anak meminta menulis karena melakukan kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi. Berarti itu hukuman. Nah, ternyata sebagai penghukum, guru itu berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Misalkan guru berkata, kalau kamu tidak melakukan apa saja, rasakan ya, berarti itu memberikan ancaman. Nah, kalau gurunya memberikan ancaman, itu hasilnya bagaimana? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain. Oh, saya dihukum gurunya. Bisa jadi si anak bisa menyalahkan gurunya karena gurunya telah menghukum dan mengancam. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Berarti anak itu memiliki rasa takut dengan gurunya kalau si guru memberikan ancaman, hukuman. Selanjutnya, muridnya pasti berkata, ah biar saja, nanti pasti juga marah-marah lagi. Ada ya? Ya, kita bisa seperti itu ya. Kalau penggaya ada gurunya marah-marah seperti itu. Dampak pada murid apa? Akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena setelah anak berbuat salah, gurunya memarahi, memberikan hukuman yang ada di hatinya anak. Saya takut dengan gurunya. Tidak membekas di sini hal yang positif, tetapi yang membekas hanya hukuman yang diberikan gurunya dan ancaman. Selanjutnya, kalau kita di posisi membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali, ibu stres. Itu si anak membuat salah, malah kita membuat anak merasa bersalah lagi, lebih parah lagi. Anak akan menyembunyikan, hasilnya anak akan menyembunyikan dan menyangkal berbohong biar gurunya tidak tahu. Hasilnya bagaimana? Anak merasa rendah diri. Oh, aku salah terus. Apapun yang saya lakukan pasti salah. Begitu. Nah, kalau guru berada pada identitas berhasil sukses, kontrol dari luar, dia memposisikan dirinya sebagai teman. Ayolah, lakukan hal baik demi UIN. Selanjutnya, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Itu membuat sebagai teman. Dan sebagai teman, guru itu dengan bercanda, ya. Ketika anak melakukan kesalahan, dengan menggunakan nada rendah, ya, menggunakan nada rendah dan sambil mengajak anak-anak bercanda. Nah, di sini murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting, masih di dunia berkualitas, di dunia anak-anaknya. Ketika saya melakukan kesalahan, Bu Win tidak marah-marah, Bu Win malah membantu menyelesaikan dengan bersenyum dan tidak membuat saya takut. Itu berarti sebagai teman. Lemah tidak mandiri, tergantung muridnya seperti itu. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika ada saya, anak-anak akan merasa aman. Tapi ketika ada guru lain yang tidak bisa memposisikan dirinya sebagai teman, di sini anak akan lemah dan tidak mandiri. Selanjutnya sebagai pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat tadi, seperti keyakinan kelas, misalkan saling menyayangi. Kami murid di kelas 6 saling menyayangi. Nah, ketika ada salah satu anak yang mengganggu temannya, ya si guru berkata, apa peraturannya? Tidak boleh, peraturannya harus saling menyayangi. Kemudian dampaknya pada murid apa? Dia memiliki pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Jadi pada dirinya sendiri sudah muncul pada dirinya sendiri. Nah, yang paling penting sekarang posisi kontrol kita adalah manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika seseorang anak berbuat salah, ya, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, pertanyaan gurunya, apa yang kita yakini bersama sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Murid kelas 6 harus saling menyayangi, Bu. Jawabannya seperti itu. Apa yang kita bisa kerjakan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ketika ada anak-anak memperoleh masalah, guru tidak langsung
buat. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Anak pasti akan mengungkapkan, saya akan minta maaf Bu, saya akan mengganti apa yang saya rusakkan Bu, seperti itu. Apa dampaknya pada murid-murid? Akan mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Tidak hanya pada fokus pada kesalahan, tetapi fokus bagaimana anak memperbaiki diri. Nah, dari kelima posisi kontrol, kira-kira yang mana yang bisa kita gunakan? Mungkin Bu Nurul? Teman? Masih bisa? Yang paling, ya, teman, pemantau, dan manajer. Sebisa mungkin sebagai guru, kita paling nggak minimal sebagai teman atau pemantau. Selanjutnya, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Ini identitas berhasil sukses. Kalau yang teman pemantau kontrol dari luar, ya. Tetapi kalau identitas berhasil sukses kontrol diri, itu sebagai manajer, ini pasti akan lebih berkesan pada anak-anak agar anak-anak bisa menunjukkan nilai-nilai yang telah mereka sepakati sesuai dengan apa yang dicantumkan di kesepakatan kelas. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai Yalsem Gosen 1996. Mengapa kita harus menggunakan pendekatan restitusi? Karena melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan mengajak murid untuk berinteraksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika anak-anak berbuat salah, mari bersama-sama kita melaksanakan segitiga restitusi. Ya, karena dengan pendekatan ini kita tidak seperti tadi, kita akan berpikir menang-menang. Ya, kita tidak akan berpikir menang kalah. Ini nanti untuk filenya, penjelasan lebih lengkapnya akan saya share juga di grup. Ya, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian meyakini validasi kebutuhan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, ketika anak melakukan kesalahan, guru akan berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Win sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, setelah melaksanakan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, guru bertanya, mengapa kamu tadi melakukan kesalahan itu? Apa alasannya? Misalkan ada teman yang mengganggu temannya, sampai temannya menangis, ditanya, apa alasannya melakukan itu? Si murid menjawab, saya hanya ingin bercanda saja. Jadi kita tidak boleh langsung memberikan hukuman, marah-marah, mengancam, dan sebagainya. Tetapi kita validasi kebutuhannya dulu. Apa kebutuhannya ingin dicapai? Karena tadi kita membahas tentang 5 kebutuhan. Kalau dia mengganggu temannya, mungkin kebutuhannya untuk kesenangan. Saya ingin saya senang, saya ingin saya puas, saya hanya ingin bercanda. Kemudian setelah selesai validasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinan. Misalkan si anak tadi mengganggu temannya, nilai-nilai apa yang telah kita yakini atau kita sepakati? Oh, saling menyayangi Bu. Nah, berarti kalau kamu tadi mengganggu temannya, berarti kamu menyayangi temanmu enggak? Enggak. Berarti sudah melanggar keyakinan yang telah disepakati. Seperti itu. Nah, kamu ingin menjadi seperti apa setelah ini? Nah,
setelah diselesaikan kamu menjadi seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih baik, tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu. Ciri-ciri segitiga restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, justru tidak memperkeruh hubungan, ya. Kalau restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai. Kamu ingin seperti apa? Lalu melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Misalkan si anak tadi mengganggu temannya. Dia hanya ingin diperhatikan. Mungkin dia butuh kasih sayang dari gurunya. Jadi kita tidak boleh semata-mata menyalahkan anaknya kalau ada anak-anak yang mengganggu temannya. Mungkin kita sendiri kurang manajemen kelasnya kurang, mengontrol anak-anak kurang, luput dari pengawasan kita, begitu ya. Jadi kita cari kebutuhan si anak. Kira-kira anak melakukan kesalahan itu karena apa? Atau mungkin ada anak yang mengambil makanan temannya, kadang kita marah-marah, ternyata setelah kita memberikan hukuman si anak nangis, dihukum di depan kelas. Ternyata setelah selesai kita tanya, kenapa tadi kok mengambil makanan temannya? Bayangkan kalau si anak menjawab, di rumah saya lapar, saya di rumah tidak ada makanan, orang tua saya jarang memberikan saya sarapan. Bagaimana hati kita tidak akan merasa sakit kalau mendengar seperti itu? Padahal kita sudah menghukum dia. Jadi ketika ada masalah, kita cari dulu, tahu dulu latar belakang kebutuhan si anak itu seperti apa. Tanpa mengancam, tanpa memberikan hukuman, sebelum kita menganalisis dahulu, dan alangkah baiknya kita bisa menggunakan pendekatan restitusi seperti ini. Ini fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah dan menyalahkan, tetapi kita mencari solusi yang terbaik dari permasalahan. Sudah saya praktekkan, dan kebetulan malah ada salah satu anak yang mendatangi saya, Bu, kalau seperti itu, berarti saya nanti datang ke rumahnya Sabir, saya akan minta maaf. Padahal di luar ekspektasi saya kira anak-anak akan, oh sudah minta maaf, sudah. Tetapi dia punya inisiatif untuk datang ke rumah bersama orang tua dan minta maaf. Seperti itu. Ternyata hasilnya luar biasa kalau kita melaksanakan pendekatan restitusi. Segitiga restitusi ketika berbuat salah, contoh ada di video YouTube saya, itu bisa dibuat di minasi YouTube saya, bisa dilihat di situ. Sekian, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, Bu Titi, monggo. Terima kasih, sangat jelas dan bagus sekali apa yang sudah disampaikan tadi tentang keyakinan kelas. Karena akhir-akhir ini banyak kasus-kasus pertengkaran antar anak, terutama kelas rendah. Untuk itu saya mohon bimbingan dari Bu pada untuk ditularkan pada teman-teman, dan bimbingan dari Bu itu nanti mohon untuk ditularkan mulai kelas 1 sampai kelas 5 ya. Kalau memang nanti kelas 6-nya sudah membuat, kita nanti bersama-sama berkunjung di kelasnya Bu. Dan saya lihat untuk yang keyakinan kelas itu pembuatannya dari wali kelas itu bisa ditawarkan ke anak-anak, jadi bersama-sama. Jadi istilah Jawanya mencari gitu, mencari kesalahannya, terus nanti kalau bila kamu melanggar, ya nanti konsentrasinya itu melanggar yang kalian buat, seperti itu. Terima kasih. Bu Titin, memang benar untuk kelas saya, kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas. Nanti mari kita bersama-sama ke sana melihat keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak. Jadi alurnya, untuk alur membuat keyakinan kelas itu yang pertama kita mengajak anak-anak untuk kita kira-kira apa kesepakatan yang perlu ada di kelas ini, ya. Nilai kebajikan apa? Bu, kerukunan, oke. Bu, saling menyayangi, oke. Bu, mengerjakan, semangat belajar, oke. Ya, kita tanya ke anak-anak kira-kira kesepakatan kelasnya. Setelah itu anak-anak menyampaikan, ya. Yang pertama sebenarnya itu pertama kali anak-anak saya suruh untuk cita-cita apa yang dia inginkan, apa yang ada harapan mereka menjadi anak seperti apa. Anak-anak mulai di rumah, saya suruh merenung di
Pertama, ingin pintar, ingin disayangi orang tua, ingin disayangi guru, dan sebagainya. Saya ingin menjadi anak yang rajin, saya ingin menjadi anak yang datang ke sekolah tepat waktu. Itu ditulis sama anak-anak di kertas, kemudian dikumpulkan ke saya. Setelah saya lihat, saya rekap, ya, itu anak-anak dari nilai, dari keinginan akal seperti itu, anak-anak saya tuliskan nilai kebajikan apa yang ingin dimunculkan di situ. Misalkan, ketika anak menulis saya ingin menjadi anak yang pintar, berarti anak-anak nilai kebajikannya seperti apa? Saya harus semangat belajar. Nah, itu nilai-nilai kebajikan itu kemudian saya suruh mengumpulkan di depan, masih ada di sana, ya. Kesepakatan kelas seperti apa yang harus ditulis kalau anak-anak ingin menjadi anak yang pintar, anak-anak yang disiplin, menjadi anak-anak yang saling menyayangi. Itu dituliskan sama anak-anak di kertas, ditempelkan. Nah, dari tempelan kertas itu kita rangkum, kita kelompokkan. Ada yang datang ke sekolah tepat waktu, ada yang menghormati guru, ada yang ingin semangat belajar, itu kita kelompokkan. Selanjutnya kita susun bersama-sama kalimat keyakinan kelasnya. Nah, setelah itu ditulis, dibuat yang bagus. Setelah itu anak-anak semua tanda tangan di keyakinan kelas itu, termasuk saya. Nah, apa akhirnya ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, anak-anak tinggal tunjukkan saja keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar. Seperti itu. Untuk keyakinan kelas setelah ini bisa kita bersama-sama ke kelas saya. Oke, nanti kita lihat bersama-sama. Dan setelah ini saya harap nanti mari kita bersama-sama mengubah cara pandang kita. Bersama saya di sini tidak menggurui, tetapi saya hanya berbagi informasi apa yang saya peroleh, dan saya ingin bersama-sama pandangan semua untuk belajar bagaimana kita mengimplementasikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita hanya menuntun kodrat anak, ya, kita hanya menuntun kodrat anak tanpa memaksakan apa yang kita inginkan agar anak seperti apa, tanpa memaksakan seperti itu. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Untuk itu nanti setelah ini kita bisa bersama-sama ke kelas saya. Terima kasih Bu Titin atas waktunya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kebajikan dirinya anak-anak, merenungkan anak-anak ingin menjadi seperti apa. Nah, dari ini kemudian anak-anak saya suruh curah pendapat. Kira-kira untuk mencapai ini anak-anak harus bagaimana? Akhirnya anak-anak curah pendapat, bilang ini harus seperti ini. Ini melaksanakan piket, datang tepat waktu, kemudian bersikap adil kepada teman, kemudian ada tidak ramai ketika ditinggal guru, kemudian ada patuh kepada guru, ya. Kemudian menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru, tidak menghina teman. Dari berbagai curah pendapat ini, akhirnya kita wujudkan keyakinan kelas yang ada nilai-nilai kebajikannya di sini. Ini nilai keyakinan kelas yang berpihak kepada murid, ya. Keyakinan kelas yang berpihak kepada murid, dan ini yang disepakati anak-anak bersama. Ini kami berkomitmen datang tepat waktu ke sekolah karena ada beberapa yang sering datang terlambat. Alhamdulillah setelah ada ini